Baru mandi guys, tadi kan apa? Ke siram bakso ikan. Kurang jam berapa? Kayaknya jam 3 deh. Yang over ya guys. Jadi aku makan bubur dari Jicap. Jadi minggu ini diet aku gagal. Well, not gagal sih, cheating day lah ya. Karena ya minum gitu, ya apa? Kalau otomatis minum harus makan. Kalau enggak kayak gini nih, apa? Hangovernya lama. Jadi si proses alkoholnya tuh lama di tubuh kita ya. Makan dulu, makan bubur sama apa kuah ini, kuah bakso ikan. Hitung berapa cc? 700 sayang. Seminyak, seminyak. Hari ini kayaknya aku gak kemana-mana, lemas banget. Masih ada obat panadol masih? Ada. Pusing, lemas. Kenapa nggak di Canggu aja? Jauh. Jangan jujur semua kak, nggak tahu itu akun fake. Iya benar sih. Tapi kan dari awal emang aku orangnya jujur. Tapi informasi yang aku dapat itu belum tentu benar atau enggak. Aku tuh cuma kayak burung doang, ngerti nggak? Tapi ya ujung-ujungnya salah aku karena aku yang memberikan informasi ya kan. Walaupun bersumber dari katanya ya kan. Kata adiknya, kata mantan ini ya kan. Begitu. Tapi ya sudahlah. Mau disesali pun gimana? Udah terjadi ya kan? Kakak nggak mau pakai extension rambut aja? Enggak, lagi trauma gini pakai extension rambut malah ntar jadi lebih rontok. Udah nggak usah terlalu ribet Zara, nggak usah, aku nggak kenal kamu ya kan, jadi nggak usah bilang, nggak usah ngatur gitu. Kenapa nggak dicanggu aja, kenapa nggak di extension aja? It's okay, aku punya putusan sendiri gitu loh. Gak nafsu makan loh guys. Makan kuahnya aja kali ya. Pacar yang Asia kemarin masih kak, masih. Masih sayang. Masih berhubungan tapi nggak pacaran. Gimana ya? Karena aku nggak mau egois ya kan. Satu, aku masih di Indonesia. Kita di dua negara yang berbeda. Terus aku kemarin nggak tahu sekolah berapa lama. Kemarin apa pasalnya bisa sampai 10 tahun katanya gitu kan. Karena ada pasal perbankan. Jadi ya apa? Kita nggak boleh egois sebagai manusia kan. Jadi I have to let him go. Makan proteinnya ya nih, makanya ada ayam. Tapi hari ini makanya aku bilang gagal dietku. Tapi dia tahu kakak lagi di sekolah kan, tahu lah orang dia bantuin bayar pengacara. Tahu, aku nggak ada yang ditutup-tutupi. Kak Yoka suka ke Bandung nggak? Itu tempat tinggal aku, bukan tinggal sih, tempat aku lahir dan besar. Jadi kalau dibilang suka ya, itu tempat tinggal aku. Kak nggak pergi lagi sama Oma? Tiap hari pergi sama Oma. Hari ini lagi day off dulu.
Terlalu banyak party. Ulang tahunnya Oma, ulang tahunnya Soraya, ulang tahunnya Melda, back to back to back to back gitu, kayak aduh. Body kayak apa, badan kayak hancur gitu guys. Jadi perlu reset day, perlu resting day. Kangen konten kakak. Aku udah nggak bisa nyari tamu lagi karena aku sudah janji, satu sama diri sendiri, kedua sama orang tua, ketiga sama pacarku lah ya. Jadi cannot do that anymore. Gitu. Kak, ketemu Kak Gaby nggak? Kalian nggak lihat konten aku yang Sailor Moon? Yang video Sailor Moon itu ada Gaby. Yang video di apa, makan Nakula apa ya? Yang food court itu ada Gaby-nya. Jogging Kak, olahraga. Aku paling nggak suka jogging sebenarnya. Nggak suka keringetan. Aku tuh paling nggak suka olahraga yang keringetan. Kenapa aku pilihnya kayak apa, berenang, karena nggak kerasa basah gitu loh, nggak kerasa keringetan gitu. Suka banget liat konten masak. Tapi kalau misalnya ngekos, mending beli aja nggak sih guys, ya kan? Karena kalau kita masak, minimal beli bahan, belum listriknya, belum ribetnya. Kayak di sini kayaknya makan, aku maksimal makan tuh 100 ribuan guys sehari. Ya. Jadi aku nggak masak dulu karena buat diri sendiri, kedua di kosan mau masaknya gimana? Rumah yang di USA hangus ya Kak? Nggak hangus, aku jual murah. Aku udah apa, bikin power of attorney sama ciciku. Jadi ciciku yang suruh jual. Nggak balik lagi ke Amerika, pasti balik lagi. Aku dijamin lagi. Aku pasti balik ke Amerika lagi. Kapan perginya kita nggak tahu, karena ada proses yang aku harus ikutin gitu loh guys, ya kan? Kalau nggak aku masih dalam sekolah guys. Kayak ke live di TikTok aja biar nggak dapet gift. Belum terlalu aktif di TikTok, lama-lama ya, pelan-pelan. Sebenarnya aku juga nggak mikirin live ini buat dapat duit dari kalian, nggak. Cuman aku kalau bisa jualan apa, live TikTok atau apa, afiliator gitu kan, sharing apa yang aku beli yang bermanfaat, why not? Bisa sayang. Kan aku 20 tahun di Amerika, bolak balik. Udah nggak usah terlalu kepo. Pokoknya nanti aku pergi ke Amerika, gitu kan? Karena ada hal-hal yang aku nggak bisa kasih tau kalian, kan? Sebenarnya banyak yang aku mau kasih ceritain, tapi untuk kepentingan perdamaian, aku keep diri sendiri aja. Gitu. Mungkin aku suatu hari bikin cerita pendek gitu ya, atau novel. Jadi bukan real gitu. One day. Gitu. Ya semangat banget. Bener. Terus pokoknya. Ya salah satunya yang menyemangati aku tuh kalian. Karena apa? Awalnya ini permasalahan kan karena di sosial media, ya kan? Aku kenal banyak teman juga di sosial media. Walaupun ada yang baik, ada yang nggak baik, itu namanya resiko berteman, ya kan? Makan apa? Makan bubur tapi nggak nafsu loh. Kayak lambungnya tuh kayak gimana ya? Cuman orang yang minum sih yang tahu. Kayaknya aku minum susu coklat aja deh.
dipaksain makan, karena ini bubur cuman apa, putih doang gitu. Skip aja. Sebenarnya aku bisa jawab, cuman one day lah ya buat kalian gitu. Gini aja lah, lebih baik aku melakukannya daripada cuma ngomong doang gitu loh, ya kan? Kak, pacar sekarang orang mana nggak punya pacar sayang? Single. Halo. Gitu. Jadi kenapa aku live, kenapa aku sharing, karena kalian adalah a part of my life gitu kan ya. Mau susah, mau senang, mau sedih, mau aku masuk sekolah, itu part apa, story hidupku gitu loh, yang aku bisa sharing sama kalian gitu. Excuse me. Makan telur rebus 2 sakit lambung pasti. Aku nggak ada lambung, cuman kemarin makan sate doang gitu jam 2 pagi, terus aku minum banyak. Itu sih, lebih ke situ sih. Apa hangover. Kayak berdamai sama Kak Fitri. Aku damai itu sama semuanya, guys. Kalian logika ya. Pertama kali aku berantem itu sama Nikita Mirzani. Aku pun sudah damai, ya kan? Berantem sama siapa lagi ya? Isa Zega. Damai. Buat aku, sama Gaby Vesta, aku pun pernah berantem sama Gaby Vesta, damai. Sama Kak Fitri yang sudah kita 5 tahun saling nyerang lah ya. Terus aku masuk sekolah, harus damai dengan diri sendiri dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, wah kayak kok damai sama Fitri, sampai kapan guys gue mau berantem sama orang guys? Yang notabene gue nggak pernah ketemu sama orang itu, nggak pernah kenal juga. Gue menyerang orang ini karena omongan orang, ya kan? Karena orang-orang ini gitu loh, adeknya lah, siapanya lah, orang yang nggak suka sama dia kasih informasi ke aku untuk speak up di publik gitu loh. Jadi aku kayak yang diperalat sama mereka gitu kan. Jadi ya mungkin itu cerita side-nya dari mereka. Jadi kalau misalnya kalian bilang aku damai, sampai kapan aku mau berantem sama orang gitu loh, ya kan? Coba kalian pikir, mau sampai kapan guys? 5 tahun gak cukup aku berantem sama orang? Sampai aku masuk sekolah gak cukup? Sampai kapan bunuh-bunuhan biar kalian puas gitu? Sampai di titik mana? Pertanyaannya itu kayak yang aku tak bertanya balik ke kalian. Kalau misalnya aku damai sama Fitri, kenapa? Kak Fitri kenapa? Coba. Toh yang bantuin aku sekarang Kak Fitri. Kalau nggak ada dia, aku masih di dalam, masih sekolah. Aku itu ada 2 laporan guys. Satu dari Kak Fitri, satu lagi dari Kak Marisa Ica. Jadi realistik aja gitu loh. Mau gimana? Aku sekarang keluar dari sekolah nyerang-nyerang lagi gitu. Dengan apa gitu? Biar aku puas gitu. Biar kalian puas maksudnya. Kan nggak gitu juga. Kadang-kadang nih ya, ini ngomongin general ya guys. Orang-orang yang bermasalah, yang ada laporannya, yang sudah ditahan, mau PK, mau peninjauan kembali, mau banding, itu upaya bagus juga biar kita semangat gitu. Tapi ujung-ujungnya kita harus realisasi kita udah kalah, ngerti gak sih? Ya kan? Kita harus realistik gitu. Semua itu pasti ada menang dan kalahnya ya. Mau perseteruan, mau pertemanan, mau bisnis, itu kita harus
tahu gitu kita kalah, oh kita kita apa gagal gitu loh, ya kan? Jadi jangan selalu bilang oh kita benar, kita benar, kita benar. Kita manusia guys, pasti kita bikin punya salah, ya kan? Gitu. Jadi aku lebih ke fokus kayak gini loh. Sekarang sudah 5 tahun ya kan aku bermain sosial media. Udah barbar ya kan, udah bertemu dengan banyak orang juga ya kan. Ambil positifnya aja. Apapun yang negatifnya kayak udah masuk sekolah. Aku masuk sekolah itu setahun 4 bulan ya kan. Uang habis semua ya kan. Terus secara nggak langsung aku kehilangan banyak orang ya kan. Tapi itu proses kehidupan gitu. Kalau misalnya aku cuman fokus ke negatifnya aja, jadinya depresi ya kan. Aku marah dengan keadaan, jadinya kita emosian gitu kan. So apapun itu harus balik lagi gitu, worth it nggak gitu kan. Kita harus akunya harus mikir keadaan aku sudah begini, apakah aku mau menerimanya, apa aku mau berontak terus, belum tentu hasilnya gimana ya kan. Coba kalian bayangin ya, coba kalian bayangin deh di posisi yang orang-orang yang sekarang masih di dalam sekolah itu tuh capek guys, capek emosi ya kan, diiming-imingi bakal keluar ya kan, terus di apa biaya di dalam sekolah, di luar sekolah, di apa keluarga yang di luar gitu kan, pasti itu perlu biaya gitu loh. Nggak cuman kita kayak yang duduk semuanya gratis itu kan, nggak gitu guys ya kan. Kalau sekolah seumur hidup gimana ya, banyak sih temanku yang di sekolah seumur hidup, kebanyakan karena narkoba. Kalau narkoba bisa sampai seumur hidup loh guys. Yang apa barang buktinya banyak. Dan mereka aja bisa apa? Bisa harus menerima. Kebayang nggak? Aku aja yang divonis 2 tahun susah gitu, berat gitu menerima. Wah, gua salah ya kan. Apapun itu gitu kan. Apapun itu vonisnya, aku harus menerima karena sudah ada hukumnya, sudah ada apa? Sudah ada tuntutannya ya kan, sudah ada pasalnya, sudah ada putusan dari hakim juga. Gimana kita nggak menerima gitu loh, ya kan? Gitu. Yang bunuh orang kayaknya jarang deh yang seumur hidup. Kayaknya jarang deh guys. Yang setahu aku ya, yang paling lama itu narkoba. Kalau yang bunuh orang sebentar guys. Ya nggak dibilang sebentar juga, nggak lama gitu. Jangan blunder ya kayak nggak. Tapi aku harus jelasin juga gitu bahwa kenapa aku di titik di sini masih main Instagram, masih sharing ke kalian, karena mungkin di suatu sisi banyak orang yang masih lihat kehuru-haraan ini seperti gimmick, seperti drama, seperti settingan. Guys, aku masuk sekolah setahun 4 bulan, kehilangan semua apa yang aku punya, ya gitu ya. Itu nggak gimmick, ngerti nggak sih? Bukan settingan, ya kan? Dan aku bebas sekarang, memulai hidup baru dengan apa? Dari nol, bukan nol lagi malah. Dari minus, karena kan aku pinjam uang gitu kan, ke ciciku, ke temanku gitu kan, untuk memulai hidup baru kak. Bayangin orang-orang yang nggak punya modal keluar dari sekolah, mereka mau ngapain gitu loh, ya kan? Mau tidur di mana, mau makan di mana, mau cari kerjaan juga susah. Ditanya, kamu apa pengalaman kerjanya apa, gitu kan? Hai Diano, semangat ya Mungil. I believe you have a better life because all the lesson you have. Ya, jadi aku ini men-sharing ini karena sesuatu hal yang bodoh, ya kan?
Aku harus aku itu dulu. Jadi aku tidak bisa menunjukkan, oh ini, salah orang lain. Aku harus introspeksi diri dulu. Kenapa ini semua terjadi? Karena diri aku, ya kan? Aku orangnya mungkin emosian. Aku mungkin orangnya nggak mau kalah, ya kan? Keras kepala. Aku mungkin orangnya apa ya? Suka berdebat gitu kan? Aku Taurus guys, jadi bener-bener apa? Horn gitu kan? Gitu. Jadi mumpung aku masih umur 35, masih bisa memperbaiki diri sendiri ya kan, walaupun aku juga bukan orang yang sempurna ya guys gitu kan. Aku masih banyak yang apa harus aku koreksi, walaupun harus berproses ya kan. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya orang mikir kenapa aku berdamai sama Kak Fitri, sama Kak Marisa Ica, karena aku yang salah. Kenapa aku ikut campur di permasalahan mereka, ya kan? Cuman karena emosi sesaat gitu kan, karena aku seolah-olah pertama kali kan karena Nikita Mirzani kan, gitu loh. Terus aku bawa-bawa sampai 5 tahun. Ujung-ujungnya aku yang salah sayang. Ya. Walaupun ada sisi ya merasa nggak fair, tapi ujung-ujungnya ya udah lewat juga say, ya kan. Aku bisa hari ini keluar dari sekolah pun karena Kak Fitri. Ini jujur li ya, one day aku bakal ketemu Kak Fitri dan mungkin ada banyak orang yang kecewa, which is fine. Aku bukan di sini hidup untuk menyenangkan banyak orang juga, ya kan. Aku di sini fokus ke diri sendiri dulu, memperbaiki diri sendiri, recovery, karena banyak trauma juga ya kan. Trauma berteman, trauma berantem ya kan. Terus memperbaiki hubunganku dengan keluargaku gitu kan. Jadi masih banyak proses yang aku harus jalani. Makanya dari itu, kenapa salah satunya kalau kalian tanya, kenapa sih aku nggak ke Amerika, nggak apa, karena aku masih harus jalani proses hukum guys, ya kan, gitu. Karena aku bebas tapi ada syaratnya gitu kan, tidak boleh membuat onar lagi, tidak boleh melakukan perbuatan yang bikin keributan gitu kan. Kak Fitri itu baik loh. Selama aku berhubungan sama Kak Fitri, dia gak pernah sekalipun jahat guys sama aku. Contohnya ya, waktu aku di sekolah kan, aku mungkin tunggulah ya, kalian tunggulah. Tunggu one day aku ketemu sama Kak Fitri, mungkin itu lebih real, karena ini menceritakan di sisi aku dan orangnya nggak ada di sini gitu kan ya, gitu. Jadi kalau misalnya aku ceritain, nantilah tunggu di depan orangnya aja gitu ya. Jadi kayak lebih nyata. Well said Yoke, kamu butuh pure dan may your future become easier and brighter. Thank you. Jadi biarlah cerita hidupku yang kalian tahu jadi pembelajaran buat diriku sendiri dulu, ya kan. Dan cerita-cerita aku seperti yang salah berteman, bisa masuk sekolah, bisa sampai kehilangan semuanya, motivasi juga buat kalian. Karena apa? Di titik kehidupan tuh kita nggak tahu ya guys, bener-bener roda tuh berputar tuh kita nggak tahu ya mau jalur kemana. Aku nggak nyangka, bener surprise gitu. Karena kan aku mikirnya tadinya wah di Amerika aku udah mau pindah, udah mau ke LA, pacarku si Tutui udah mau cari tempat tinggal gitu kan, barengan, udah teken kontrak guys, udah mau teken kontrak.
Terus tiba-tiba masuk sekolah kayak yang ya kita nggak bisa memilih kehidupan kita, walaupun kita bisa planning gitu ya gini ini, tapi kita nggak tahu dapat apa kejutan ke depannya ya, Tuhan punya apa gitu yang dipersiapkan untuk hidup kita gitu kan. Jadi ya itulah, kalau masih ada sisa unek-unek teriakin aja di pantai. Nggak ada benar. Unek-unek yang aku orangnya bukan pendendam ya guys. Jadi kalau misalnya orang punya salah sama aku atau nggak kita pernah berkelahi gitu ya, logika ya aku udah dimasukin sama orang. Kalau misalnya aku dendam, aku bisa lapor balik atau bisa berontak lah gitu ya. Tapi aku lebih legowo karena lebih damai aja, ngerti gak sih? Mau sampai kapan kita tidak menerima kekecewaan itu kan? Kita kecewa misalnya, kok gue begini, kok gue masuk sekolah gitu kan, kok gue kehilangan semuanya, kok teman-teman gue jahat gitu kan yang ninggalin gue. Pertanyaan itu mungkin aku nggak bakal dapet jawabannya dari mereka, which is okay. Tapi dari diriku sendiri, lebih introspeksi diri, ya kan? Aku masuk sekolah karena barbar di sosial media kan. Aku kehilangan banyak benda segala macam karena salah aku, teledor percaya orang yang salah gitu kan. Harusnya logikanya ya guys, kalau kita punya uang atau kita punya sesuatu, kita lebih baik kasih ke orang tua gak sih, ya kan? Logikanya, ngerti gak? Aku sampai sepercaya itu sama orang ini ya. Sampai pin ATM ku aku kasih, sampai kalung, sampai semuanya lah. Semua yang ada di badan aku saat itu aku kasih ke dia karena saking terlalu percayanya. Tapi di situ momen yang paling bodoh ya yang aku pernah lakukan. Karena apa? Memberikan akses. Ya guys. Jadi buat orang-orang yang mikir, gak usah munafik guys. Kalau kamu misalnya ya ketemu orang, terus orang itu kasih kamu 500.000 misalnya ya hari itu. Wih, kok orang ini baik sekali ngasih 500.000 ya kan. Minggu depan kalian berharap lagi dong, wah berarti si Yoke bisa ngasih lagi aku uang nih ya kan. Karena jadi kebiasaan ya gitu kan guys. Karena kita kasih akses ke mereka. Sebenarnya kalau pertemanan kan gak harus terlibat dengan uang gitu kan. Kita berteman karena mungkin cocok cara kita bicara, ngobrol atau sharing atau ya happy. Tapi gak harus terlibat dengan uang kan ya. Selama 5 tahun ini aku selalu terlibat dengan uang. Apa harus bayar sewa rumahnya? Apakah aku harus bayar sekolah anaknya? Apakah aku harus beli mobil? Ya kan? Dengan notabene aku bilang, kok aku sebodoh itu ya? Keluargaku pun biasa aja, ngerti gak sih? Bukan keluarga yang kaya. Dengan uang segitu, aku kasih ke keluargaku, mereka pasti lebih appreciate, ya kan? Aku mikir kayak gitu loh. Kok gue sebodoh itu yang ngasih ke orang yang gue gak kenal? Ya kan? Guys, logika gak? Aku punya misalnya nih ya 100 juta. Kenapa nggak aku kasih ke mamaku? Kenapa nggak aku kasih ke keluargaku gitu loh? Kenapa aku kasih ke orang lain? Ya. Dan nominalnya itu lebih dari 100 juta guys. Selama 5 tahun ini aku ngasih dia beli mobil. Ini bukan masalah hitung-hitungan ya. Tapi kita harus berhitung. Karena biar nggak melakukan kesalahan lagi. Kayak gini loh. Kalau kita punya bisnis, kita tanya, apa sih titik permasalahan bisnis ini? Apakah modalnya kurang? Apa lokasinya? Kita harus lihat track recordnya. Aku jadi analyze pertemanan aku ini sama si orang ini salahnya di mana gitu loh, ya kan? Salahnya di mana gitu loh. Aku kenal sama dia di sosial media ya kan 5 tahun yang lalu. Kenalnya pun dia yang DM aku. Hayo aku adiknya Kak Fitri gitu kan. Ceritain lah bahwa Kak Fitri ini
begini. Dan aku seorang yang mungkin lagi kesel sama Kak Fitri percaya karena kayak yang dapat informasi bahwa wah ternyata orang ini jahat ya. Masa keluarganya aja dibeginiin gitu kan. Jadi aku percaya gitu loh guys. Tapi ujung-ujungnya minta support makan. Minta support tempat tinggal. Minta support transport. Itu mobil tuh aku yang beliin guys. Ya. Sampai jauh-jauh nih. Ini ada saksinya di sini ya. Mbak Galuh. Jadi aku itu pergi dari Jakarta berempat. Naik bus. Aku lupa dari Jakarta terminal apa ke Jawa guys, ke Kudus ya, untuk nyari apa? Mobil tanda kutip lah ya, pokoknya mobil murah gitu. Kita ke Kudus lah ya kan. Karena aku mikir ya kasihan juga lah mereka nggak ada transport gitu kan, karena ada orang tua, ada itu. Dengan notabene keluargaku juga nggak punya mobil ya. Aku membelikan orang mobil, tapi keluarga aku nggak punya mobil. Coba logika nggak guys? Ya. Papaku nggak punya mobil. Motor sih punya. Mamaku nggak punya mobil. Tapi aku bisa membelikan seseorang mobil. Gitu. Oke lah gitu kan. Beli tuh mobil. Terus kelabakan lah karena mungkin sewa rumahnya udah mau selesai. Dia pinjem uang 20 juta. Tapi aku tuh bukan orang yang suka ngasih pinjem uang gitu loh guys. Karena ujung-ujungnya nantinya ribut. Jadi apa yang aku sudah keluarkan itu ikhlas. Demi apapun ikhlas. Ini cuma cerita ya guys. Jadi kayak flashback gitu. Kok gue sebodoh itu ya? Ya kan? Bisa sampai Jakarta 4 orang ya. Aku, dia, anaknya sama sepupunya gitu. Yang ngerti mobil katanya kan. Jauh ke Kudus naik bus. Numpang di temenku, salah satu resellernya Nikita Mirzani, ya kan? Sampai beliin orang mobil guys, cash loh, ya. Walaupun gak mahal, kayaknya 55 juta. Avanza tahun berapa gitu ya, Avanza Veloz tahun 2000 berapa gitu. Mobil tua sih, tapi kan biasanya Toyota itu mesinnya masih bagus ya. Itu beli cash guys. Sampai senurut itu. Ya. Jadi itu tuh yang mahal. 50 jutaan lah cash ya kan. Terus kalau misalnya yang sewa-sewa rumah sih udah gak kehitung lah. 5 tahun guys, kalian bayangin 5 tahun mereka yang cuman, ya aku juga tidak mau merendahkan usahanya mereka ya guys. Kayak yang jualan donat, jualan roti. Ya mungkin buat kehidupan sehari-hari mereka untuk menutupi gitu kan. Itu cukup. Sampai aku, ini yang gilanya sih. Pergi ke Palembang untuk ngurusin surat cerainya dia. Logika gak guys? Aku seorang yang sudah tinggal 20 tahun di Amerika, kucuk-kucuk datang ke Indonesia, ke Jakarta, nerbangin 5 orang guys. Ya. Ya awalnya 3 orang lo, aku, temenku yang si Koko Markus ya kan. Si orang ini, adiknya Kak Fitri, sama si anaknya. Ke Palembang. Untuk ngurusin surat perceraian dan warisan atau harta gonogini. Udah ada perjanjiannya segala macam. Aku ke Palembang guys, ya. Udah ketemu sama kanitnya, udah ketemu sama penyidik,
Karena ternyata di situ itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada perlindungan ibu dan anak karena anak-anaknya katanya disiksa sama mantan suaminya. Gitu kan. Oke lah kita ke sana. 2 hari 3 hari ya kan. Ya tanpa pengacara kan bawa-bawa si Koko ini kan. Itu aku keluar 200 juta guys. Gila nggak? Gua keluar 200 juta di hari itu. Kalian yang tahu aja lah ya. Ini terjadi kayaknya 3 tahun yang lalu deh. Logika guys. Gua ngeluarin 200 juta untuk ngebiayain orang untuk bercerai. Dengan iming-iming nanti kalau misalnya harta gono gininya cair, nanti aku dapat bagian gitu. Logik nggak guys? Aku yang 20 tahun di Amerika, ke Jakarta, pergi ke Palembang, habis 200 juta untuk bayar seolah-olah biar mantan suaminya masuk penjara gitu loh. Tapi nggak bisa mantan suaminya karena kakaknya mantan suaminya itu pejabat di Palembang, jadi kuat lah gitu. Jadi 200 juta hilang tuh. Ini 3 tahun yang lalu ya. Dan aku masih nggak kapok. Ini masih numpang di rumah Mami Dewi Persik, ya kan? Jadi Mami Dewi Persik tuh salah satu yang saksi aku beli mobil itu. Karena dia nanya, "Coh, itu beli mobil dari mana?" Ya kan? Kan mereka numpang di rumahku. Uang dari mana itu? Ya udahlah Mi, aku beliin mobil yang semampunya aku karena kan kasihan almarhum sejak itu sakit-sakitan kan, kalau misalnya bolak-balik nggak ada mobil repot juga. Jadi bayangin guys, 50 juta beli mobil, 200 juta untuk bayarin si kasus perceraian harta gono gininya dia gitu kan. Sampai aku datangin rumah suaminya loh. Walaupun ala-ala kita sembunyi-sembunyi gitu loh. Sakit itu gue ya. Dan ujung-ujungnya kenapa aku berantem sama Iza Zega, Mami Isa? Karena aku kan ketemu sama si Meldi ya kan. Mami Isa marah, kok kamu damai sama Meldi? Tuh, aku juga gak punya masalah sama si Meldi kan. Nah dari situlah aku menjauh dan mulai perseteruan sama Mami Isa gitu. Tapi ya salah aku juga gitu. Karena yang masalahnya kecil, ya mungkin kita udah gak cocok berteman, ya udah gak usah jadi berantem juga gitu kan. So balik lagi ke salah aku. Tapi ujung-ujungnya ngapain kamu berteman sama si Isa gitu kan. Toh waktu dia masuk ke sekolah juga dia gak berterima kasih kamu dibayarin. Aku support dia gitu. Tapi ya udahlah, aku namanya berteman, it's okay wae gitu kan. Sampai di titik dia diusir guys. Bukan diusir juga sih. Ya istilahnya numpang di rumah orang pasti ada masanya lah ya kan. Sampai aku nanya gini, aku mikir gitu. Kalau misalnya itu pun rumah aku ya kan. Ini kan notabene rumahnya Mami Dewi Persik kan. Ditumpangin sama orang. Mau sampai kapan ya kan? Orang ngasih tempat ya kan. Untuk orang singgah atau untuk sementara. Tapi mereka gak ada effortnya juga guys. Aku lihat sehari-hari, aku nanya, anak-anakmu kenapa gak bantuin Mami Dewi jadi IT ke, jadi editor ke, jadi makeup, apalah asisten gitu. Dan mereka omongnya, gak bisa, kita gak mau diperbudak. Tapi gue mikir lagi gitu kan. Tapi lu numpang di rumahnya Mami Dewi ya kan. Tapi lu gak ada nilai benefitnya ke Mami Dewi gitu. Gak apa-apa. Dewi itu pansos katanya. Dengan kasus ini seolah-olah jadi hero. Seorang Dewi Persik mau pansos. Hah? Ya kan? Gue jadi kayak mikir,
orang udah tahu siapa Mami Dewi Persik gitu kan. Nah sampai adalah huru hara di YouTube itu, di TikTok kalau nggak salah ya. Aku lagi live TikTok, lagi memperjelas bahwa si almarhum sama almarhum mami sama anak-anaknya diusir. Sampai aku harus cari tempat ya, ujung-ujungnya aku lagi kan yang harus nyari tempat buat dia tempat tinggal kan. Datanglah ke Bandung. Terus aku tanya sama aku bantulah katanya. 20 juta lah keluar. Ya kan? Duit aku. Ya sudah kata gua. Karena mau nggak mau udah diusir, ngerti gak sih guys? Tapi diusirnya juga secara baik sih kak. Tolongnya itu rumahnya mau dijual atau mau ditawarin ke orang. Jadi harus dikosongin, harus dibersihin, mau direnovasi dia bilang gitu kan. Nggak minta sepeser pun. Mami Dewi nggak minta sepeser pun. Ini yang cerita yang belum aku ceritain ya guys. Mami Dewi tuh nggak pernah minta sepeser pun, malah ngasih uang untuk Mami ya kan, almarhum. Terus kalau misalnya ada lebaran atau apa dia bikin kue diborong sama Mami Dewi. Terus ada kasih project apa sih? Apalah itulah pokoknya. Jadi Mami Dewi itu ngasih pinjem tempat itu setahun lebih ya, hampir 2 tahun kalau nggak salah. Nggak minta satu per rupiah gitu. Walaupun ya gua nggak ngerti ya, karena waktu datang itu rumahnya berantakan guys. Ya aku tuh orangnya berantakan. Nah, you can see ya baju selimut, bantal segala macem berantakan. Tapi kita harus tahu problem kita, ngerti gak sih? Jangan cuman nunjuk ke orang. Oh ini aku pas datang rumahnya udah begini. Ya kita secara orang yang tahu adab. Aku juga nggak bisa ngomong itu. Pokoknya intinya mereka tinggal di situ setahun lebih, rumahnya nggak dirawat gitu aja lah ya. Dan mereka pun nggak ada benefitnya ke Mami Dewi gitu. Karena aku tahu Mami Dewi, karena aku sering main ke sana kan, sering nginep juga di rumahnya Mami Dewi yang ditumpangin sama mereka, sama rumah Mami Dewi yang di Lebak Bulus. Jadi dua-duanya aku suka nginep. Jadi aku tahu banget sebaik apa Mami Dewi. Aku ke Bali dibayarin, aku segala macam, karena ya Mami Dewi itu cuman hahaha aja gitu kan. Kalau lagi jualan live tas aku ikut gitu. Jadi ini kalian harus tahu cerita ini karena aku pernah sempet berantem sama Mami Dewi ya kan di TikTok. Kalian bisa lihat ya, itu ada di YouTube-nya. Untuk membela dia. Jadi dia tuh bilang, "Beb, kok lu nggak ngebela gua sih?" Ya kan? Disitulah ada pertikaian itu aku dan Mami Dewi. Karena di pikiran aku emang diusir, ya kan? Karena aku lihat ada chattingannya, "Kak, maaf ya kuncinya kembaliin, titipin ke mbaknya." Karena kalau nggak salah Mami Dewi lagi keluar kota gitu. Titipin ke mbaknya. Ya aku langsung pikir, aduh, mau balikin kunci harus dibersihin nih, ya kan? Cari orang yang Mami Dewi kenal gitu kan. Walaupun nggak etis sebenarnya ya. Ngebalikin kuncinya dititipin ke orang lain. Tapi kan aku di Amerika guys. Aku bayangin guys. Aku jauh-jauh di Amerika masih mikirin tempat tinggalnya dia yang dia tumpangi, yang dikasih pinjam sama Mami Dewi. Itu tuh aku masih what the fuck ya kan. Jadi aku yang ngechat sama Mami Dewi, ya tunggu lagi dibersihin. Jadi pas ngembaliin kuncinya enak gitu kan. Barang-barangnya dia yang sebelum masuk masih bersih, masih apa. Jadi aku bayar orang itu guys, ya kan? Dan kuncinya dikembaliin gitu. Namanya Teteh Buci. Hai Teteh Buci. Thank you udah bersihin bersihin rumahnya Mami Dewi. Thank you gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Yang besar-besar sih itu doang sih. Oh, mau beli rumah. Kita mau beli rumah di Lebak Bulus, daerah Sawangan gitulah ya. Jakarta Selatan ya kan. Udah di DP nih 25 juta karena dia bilang gampang. Sampai aku minta Isa Sega, "Mami, aku perlu PT." Aku seolah-olah nanti kerja sama Mami kan si Mami Isa punya PT
Indonesia Zega apa gitu kan. Ya bisa Yoke ntar pakai PT Mami aja. Udah di DP guys. Ya kan, rumahnya segala macam. Tapi gue pikir-pikir lagi. Ngapain gue punya rumah di Indonesia ya kan? Gak apa-apa beb, beli aja. Nanti gue yang cicil. Lu bayar aja DP-nya, nanti gue yang cicil per bulannya. Kemakan lagi. Gue DP tuh lah itu tuh rumah 25 juta ya kan. Tanda jadi. Gue DP. Tapi gue pikir-pikir lagi. Hidup gue tenang ya kan. Di Amerika. Gue happy di sana. Kok gue mau ribet di Indonesia gitu loh. Yang notabene keluarga ku aja gak ada yang di Jakarta guys. Di Bandung semua gitu. Keluar lagi itu duit ya kan. Terus dia bilang, wih ini ada laporan lu dari Kafitri segala macem harus di SP3-in. Ada bayaran lagi ya kan 100 juta atau apa gitu. Gue kenal ini. Bisa nanti berhenti katanya laporannya. Jadi aku tahu laporan ini tuh. Ini beda lagi guys. Laporan aku tuh banyak guys. UITE ya. Jadi yang biasanya tuh yang UITE itu nggak kena karena harus dibuktikan bahwa itu berita hoax. Jadi kenapa aku masuk sekolah itu karena ada perbankannya, illegal access memposting data pribadi itu yang kena ya. Kalau misalnya ITE itu biasanya nggak ditahan ya. Ini harus bayar segala macam. Udahlah keluar lagi duit 100 juta ya. Dan nggak jadi SP3 juga. Ternyata si koko yang Markus itu kabur ya kan. Jadi gue lah diintimidasi gitu kan. Yoko lu di mana? Karena kan udah kebiasaan dapat uang dari aku guys. Bayangin selama 5 tahun yang kalian dengar ya ceritanya, gue bantuin dia beli mobil, gue bantuin dia cari kontrakan, aku bantuin dia urusin harta gono gini dan perceraian di Palembang, aku bantuin untuk DP ya kan beli rumah. Belum lagi anaknya nggak sekolah ya kan, waktu itu zaman COVID anaknya yang paling kecil nggak sekolah, harus bayar paket apa gitu biar jadi ada seolah-olah anaknya udah sekolah gitu kan. Dan dia bukan siapa-siapa gue guys, logikanya ya, dia bukan siapa-siapa gue juga ya, cuman orang yang gue kenal di sosial media. Kebayang nggak kalau uang itu gue kasih ke orang tua gue, ya kan? Nggak mungkin gue ungkit-ungkit di sini, mungkin nggak? Nggak mungkin gue umbar-umbar di sini. Kalau misalnya uang itu gue kasih ke nyokap, kasih ke bokap, kasih ke tante gue, kasih ke ponakan gue, nggak mungkin, nggak lucu kan? Nggak lucu. Gue udah bayarin adik gue umrohin orang tua gue pergi jalan-jalan keluar nyokap. Nggak mungkin gue ungkit di sini kan? Jadi ini cerita kayak yang flashback gitu loh. Flashback. Anaknya nggak sekolah sayang. Nggak Zoom juga, emang berapa tahun dia nggak sekolah. Jadi nggak ada TK kecil. Nggak. Kan kalau masuk SD itu harus ada surat TK kan. Gimana mau masuk ke SD? TK-nya aja nggak sekolah gitu loh. Karena kamu ngeliat ibunya mungkin cowok terus. Logikanya, iya gua sayang sama almarhum mami ya kan. Tapi yang gua nggak fokusin nggak ke mami juga kan. Sampai kemana-mana, sampai ke perceraiannya dia, ya. Jadi kalau misalnya gua udah fokus nih kan, kalian tahu ya, gua bercinta itu kadang-kadang gua ngilang. Misalnya gua ketemu si Tutuy atau gua ketemu kalian inget gak? Gua pernah gila-gila sama Koko CEO, ya kan? Jadi ada orang, ini temennya ada ini sekarang jadi bukan teman aku sih. Orangnya pernah jenguk aku di sekolah. Hai Koko. Jadi si Koko ini aku spill juga ya. Pernah bikin akun Telegram atau Skype. Dia pakai akun jadi seolah-olah namanya si Koko ini siapa ya, gue lupa.
bilanglah David lah ya. Si David ini CEO katanya di LA. Dia suka sama gua, pengen ketemu sama gua ya kan. Mamahnya madam. Yang inget nggak guys? Pernah gue bilang ini. Jadi ini gue nggak halu-halu guys. Jadi itu ada settingan seseorang pura-pura bikin akun bahwa orang ini suka sama gua. Dia orang LA, orang Indonesia, CEO, mamahnya di LA, punya rumah di Beverly Hills gitu kan. Jadi di-create seolah-olah ya ada yang suka sama gua, ya kan? Selama 3 bulan anjir. Sampai gua bilang, Kak Fitri, tunggu ya. Apa calon mertuaku si madam ternyata bos kamu. Ya anjir, what the fuck. What the fuck. Gue sebodoh itu guys. Iya, udah berapa kali ketemu. Iya, udah sampai rambut aku di extension ya kan, udah pakai blonde, udah pakai ala-ala Cinderella, pakai apa? Pakai baju warna biru yang apa? Dress gitulah, ya kan, mempercantik gitu kan. Dan jadi aku fokus ke percintaan kan. Ternyata aku ditipu juga guys itu guys. Sampai si adiknya Kak Fitri ini ketemu sama si orang itu di Jakarta. Dan dia baru ngaku lah. Gitu-gitu kan bahwa ya aku salah segala macem. Tapi orangnya udah minta maaf. So it's okay. Itu bukan uang besar. Aku cuman pernah beliin sambal apa? Sambal Manado, ikan asap-asap sampai 5 juta guys aku beliin itu. Barangnya nggak ada nyampe pun. Anjing. Tapi kan nggak mungkin aku ceritain itu kan, malunya sampai di mana guys, ya. Udah koar gitu ya. Aku punya pacar guys, si Koko gitu kan, si Koko David. Gue lupa namanya siapa. Si Koko David gitu kan ya. Udah imajinasinya gitu kan, aduh gue bakal dimeritin dan segala macam. Aduh halu banget nih bencong ya kan. Sampai akhirnya ketemulah sama si Kim. Ini yang kenalin si, adalah aku sebut aja namanya lah, Uzi. Jadi si Kak Uzi ini ngenalin aku sama si Kim. Baik kok orangnya beb, gitu-gitu. Kalau gue lihat sekarang jejak digitalnya di YouTube, what the fuck? Apakah aku sebuta itu ya guys? Ya, podcastnya orang yang dulu temen SMA-nya dia lah, yang dihutangin sama dia lah, si Kim ya kan? Tapi aku sepercaya itu loh sama orang. Tapi aku nggak bisa nyalin orang, karena aku yang ikut berpartisipasi dan ada di lingkungan itu, ya kan? Pertama kali aku ketemu sama si Kim ini di rumahnya, bukan di rumahnya, enggak, video call. Dia sering video call, beb aku belum makan, tapi aku malu, dia bilang gitu. Gue bilang minta nomor rekening, gue transfer. Aku transfer 200 ribu atau berapa gitu. Kan aku masih zaman itu masih suka kasih giveaway 100 ribu, 200 ribu ya kan. Aku kasih lah 200 ribu, thank you beb, dia bilang gitu. Gue udah gak makan 2 hari 3 hari gitu, dia bilang gitu. Kasian juga lah ya. Ngobrol, lama ngobrolnya. Tapi apa yang diobrolin ya? Gue pikir-pikir juga ya. Gue kalau video call sama si Kim, apa yang diobrolin ya? Oh, dia kasih bahan-bahan. Kan kalau gak salah, Kak Marisa Ica itu lagi deket-deketnya sama Kak Fitri ya kan. Nih, gue punya bahan. Dulu ini gue temennya Marisa Ica katanya. Gue dendam banget sama si Marisa Ica ini. Karena
Dia nggak tahu diri katanya ya. Gue udah pernah bantuin dia di bandara segala macam. Pokoknya ceritanya aneh-aneh lah, ya kan? Dia bawa barang belanjaan dari Eropa. Dia di bea cukai, gue yang bantuin. Jadi seolah-olah dia punya akses ke orang bea cukai sama instansi-instansi gitu ya guys. Dia itu adalah anak emasnya. Kalian pikir sini aja. Cuman satu-satunya instansi yang bintang 4. Gue ini anak emasnya si bapak itu. Gue iya aja gue mikir. Gue percaya aja ya. Logikanya guys, kalau dia anak emasnya bapak itu ya, si bapak-bapak Kejora bintang 4, masa makan 200.000 aja nggak punya? Logika nggak? Jadi dia ngedeketin gua seolah-olah kan ya dia selebgram lah ya, artis viral lah ya. Duit gua nggak dibayar sama Langit Entertainment katanya gitu. Ya kan, duit gua kepake ini, gua ketipu ini. Dia kesedihan juga dia. Ibuku di rumah sakit, difoto lah ibunya. Gua kasih lah uang, ya kan. Yang itu gua nggak mau hitung lah berapa ya. Nggak banyak juga. Terus dia bilang, kapan beb lu ke Indonesia? Kapan beb lu ke Indonesia? Nanti gue jemput. Dia bilang gitu. Gue pulang ke Indonesia itu waktu pertama kali ketemu si Kim itu karena apa ya? Lupa. Tapi kayaknya ada kerjaan deh, kalau nggak salah ya. Antara endosan parfum atau nggak ngerti lah. Pokoknya di Indonesia dijemput bener guys. Gue di bandara dijemput pakai Sanyo ke Hargono gitu kan ya. Bukan Patwal, apa namanya ya? Yang di bandara apa guys? Yang dijemput di bandara itu apa namanya? Ketemu Kim setelah meet and greet. Kayaknya itu sih. Protokol ya. Cucok gitu ya. Turun dari, kan aku masih jadi kuli koper kan guys. Turun dari gate bridge. Oh, kata si Kim dengan knowledge-nya dia kan. Itu bukan gate bridge namanya. Kalau di Indonesia itu Gabrata, dia bilang gitu. Oke, ya di Amerika namanya gate bridge. Kalau misalnya di Indonesia Gabrata, dia bilang gitu. Nanti di Gabrata lu bakal dijemput sama protokol itu. Cucok banget gue bilang gitu kan. Seorang gua gitu kan dijemput. Ternyata gue bayar guys. Ternyata bayar itu. Dijemput terus yang jemputnya si Kak Uzi ya. Dan si Kim itu makan segala macam, nginep di mana ya kita ya? Apa sama Gaby ya? Aku ketemu dia tuh cuma 4 kali 5 kali deh kalau nggak salah. Ke Indonesia 2 kali, ke Amerika sekali, ya kan? Ke Bali aku nggak sama dia deh kayaknya. Jadi nggak ada momen yang aku inget banget karena dia pernah ketemu sama Tutui sama mamaku. Jadi aku sepercaya itu guys. Semua temen-temenku ya, yang aku deket pasti udah ketemu sama mamaku karena I have nothing to lose. Bukan nothing to lose ya. Aku nggak ada yang aku tutupi gitu loh ya. Jadi Kak Uzi, si Kim, siapapun itu udah pasti ketemu sama orang tuaku. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa tegur orang tuaku, ngerti nggak? Kayak Mami Dewi Persik udah pernah ketemu sama tanteku sama papaku di Subang, di Subang dekat
si De Castello. Karena kataku, kalau menurut aku ya, kita itu berteman bukan cuma satu orang, ya. Kalau ini benar-benar berteman ya, kita itu berteman sama keluarganya juga. Karena apapun itu yang kita lakukan dengan niat baik, berarti berhubungan dengan keluarganya dia juga. Ya nggak? Betul apa betul? Kecuali kalian bertemannya cuman mau fake friends doang. Cuman makan-makan doang, clubbing doang. Itu buat aku temen yang fake. Aku nggak main kayak gitu. Ya. Jadi kalau aku berteman sama orang tuh, aku pasti ketemu sama keluarganya, silaturahmi gitu kan. Dan mereka udah ketemu sama mamaku gitu. Saking sepercayanya itu gue sama orang, ya. Tapi kalau dipikir-pikir dari cerita ini, kok gue bego ya guys. Ditipu sama Kak Uzi, ditipu sama si Koko CEO ini, ditipu sama Kim. Kok gue sebodoh itu, ngerti gak sih? Nih buat kalian ya, mumpung gue di sini nih. Sebenarnya gue nggak mau mempermasalahi apa yang sudah terjadi. Toh nggak bisa flashback juga ya kan? Nggak bisa diputerbalikan cerita yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi sudah terjadi. Aku mau memberikan info ini supaya nggak ada korban lain ya guys. Sakit hati guys. Kalian bayangin ya. Aku di sekolah ya, di Bareskrim, masih belum jadi apa ya, masih jadi saksi atau tapi udah ditahan sih, jadi udah tersangka juga, masih diiming-imingi tenang ke seminggu 2 minggu lagi bebas katanya gitu kan, nanti bapak turun katanya. Makanya kenapa gue nyiapin 300 sampai 400 juta guys buat bayar pengacara, buat yang lain-lainnya yang nggak bisa gue sebut gitu kan. Dan abis duitnya guys, bener-bener abis ya. Abisnya tuh ke Indomaret, beli sepatu. Terus ujung-ujungnya dia buka aplikasi aku yang di handphone aku yang di 16 Pro Max dengan alibi si Kim yang ngebongkar apa handphone aku dan uangnya dibagi 2. Jadi itu tuh ada transferan 15.000 dari cici aku, terus 15.000 dari si Tutuy, jadi 30.000. Kalian totalin 30.000 dikali 18.000 berapa? Ya, kalian totalin tuh 500 juta lebih nggak? Aku pernah lihat live dia, katanya udah dibayar yang utang. Logika aja guys, dia gimana mau bayarnya guys? Uang rokok aja nggak ada. Nah disitulah gua langsung jual apa rumahku, karena udah nggak mungkin lagi aku pinjam ke ciciku sama si Tutuy kan, ya kan? Jadi aku bikin surat notaris ahli kuasa ke ciciku untuk menjual rumahku. Ya. Rumahku itu pasarannya 13 miliar. Aku belinya 10 miliar. Aku jualnya 10, hampir 11 miliar. Jadi aku cuman ada sisa 600 atau 700 juta gitu ya. Karena kan aku belinya nyicil juga kan, jadi uang DP itu. Jadi sisa uang selisihnya itu buat bayar pengacara, buat aku hidup di sekolah, buat aku bayar si Tutuy sama ciciku aku belum bayar. Bayar si Tutuy. Gila gak? Kalian bayangin ya. Aku punya rumah yang tadinya bisa aku jual 13 miliar, aku harus jual dengan cepat 11 miliar. Karena aku gak bisa bayar cicilannya juga. Cicilan aku itu sebulan $4.600. Kalian bayangin, aku di dalam sekolah gimana bayar cicilan $6.400? Terus yang Coco bilang si Kim, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya. Yang Coco bilang si Kim itu, ntar aku bahas itu. Ya
Coba. Jadi aku bener-bener abis guys, ya. Bener-bener abis karena ya asetku kan tadinya rumah, ada mobil, ada apa. Habis semua, aku jual semua. Dan aku ikhlas. Apapun yang aku punya dan yang gak punya, aku bersyukur karena apa? Di hari ini aku masih dikasih kesehatan. Di hari ini kedua orang tuaku sehat. Dan masih banyak teman-teman dan masih diberi kesempatan untuk sharing. Karena apa? Bisa aja aku mati guys, ya kan? Udah gitu doang gitu, and that's it gitu kan. Tapi enggak kan, aku masih hidup, aku masih bisa makan, aku masih bisa spend time with my friends and family yang masih sisanya segini, ya kan. Ya. Debbie beneran temenin kamu ya. Debbie selalu WA udah makan belum, dia ngirim transfer uang buat makan, dia besok aku sekali gitu. Nih yang masalah kehaluan ini sebenarnya di podcast yang YOLO, tapi oke aku ceritain lagi ya. Jadi selama aku kenal sama si Kim ini ya, jadi kan dia memberikan gambaran seolah-olah dia ini anak emasnya si bapak Kejora bintang 4 ya. Jadi kalau misalnya ada istri-istri instansi pejabat-pejabat yang mau naik pangkat atau pindah lokasi atau apa, SK-nya itu turun cuman lewat dia katanya. Itu ya. Dengan backingan protokol ya kan, kemana-mana bisa dipatwal gitu. Tapi ujung-ujungnya pakai duit kita juga guys, ya kan? Ini ceritanya ya, kan tadi aku udah ceritain tentang si Kak Uzi. Ya, ini buat pesan buat Kak Uzi ya. Aku ikhlas Kak. Selama 5 tahun aku kenal kakak, anak-anak, almarhum mami. Kamu tahu aku sayang apa sama kalian. Nominal uang mungkin kita bisa hitung, tapi selama 5 tahun waktu yang gak sebentar, ya kan? Mungkin sekarang ini cerita dari sisi aku ya. Mungkin someday mau Kak Uzi klarifikasi atau tidak klarifikasi, mau bikin story seolah-olah aku ini Leo tidak perlu menyindir-nyindir. I don't give a shit anymore. Ya. Aku ini Taurus yang kalau misalnya udah nggak peduli, gue udah gak peduli lagi. Mau ada lu hidup gak hidup juga gue gak peduli ya. Tapi ini bukan genderang perang. Cuman satu yang aku mau sampaikan, jangan ada korban lain. Karena kalau uang aku masih bisa cari, aku masih bisa kerja. Tapi sakit hati, kecewa selama 5 tahun, sayang, itu tidak bisa tergantikan ya. Jadi itu pesan kenapa aku men-sharing cerita ini, jangan sampai ada korban lainnya. Itu ya. Dan aku udah dia lagi deket-deketnya sama Emma Waroka. Aku sudah DM ya. Kalian ini 100 orang nanti share ke Emma Waroka ya, Mamski. Aku udah bilang, karena kalian bisa lihat lah, aku nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku buat-buat, ya kan? Gitu. So, apapun yang sudah terjadi, biarlah itu. Aku udah move on juga. Tapi biar tidak terulang dan tidak ada korban lainnya, aku harus menceritakan ini. Penting. Salah satu self healing dan self trauma juga guys, ya kan? Admit the problem is me. Karena kalau misalnya aku cuma bisa nunjukin jari bahwa itu salahnya orang, nggak bakal ada habisnya. Ada 7 miliar orang di dunia ini, ya kan? Kita nggak bisa nyalain orang, kita cuma bisa nyalain diri sendiri, introspeksi diri sendiri, ya kan?
Gitu. Jadi itu ya pesan buat Kak Uzi Ibrahim alias Puji Astuti ya. Stop. Jangan bikin cerita kesedihan. Jangan, fokus aja lah ke kebahagiaan gitu loh. Ya, jangan memperalat orang. Stop doing that ya. Karena mungkin 1-2 orang bisa disakiti. Orang nanti yang disakiti lagi belum tentu ikhlas dan sebaik ini, bisa dikejar sama orang itu. Ya kan? Oke, itu buat Kak Uzi Ibrahim ya. Udah buat Kim. Gua tahu lu ada di Bali. Lu kemarin berantem sama salah satu anaknya Ko Chen. Ini gokil sih guys. Ini terjadi minggu kemarin di Savaya. Jadi anaknya Ko Chen berantem sama Kim Howard di klub ya. Aku nggak tahu detailnya dan nggak mau tahu juga. Inti permasalahannya, stop pakai barang-barang berbahaya. Aku tidak bisa memframing karena aku nggak ada buktinya. Tapi recovery. Kim, kamu banyak mengecewakan orang ya. Mungkin orang-orang lain yang udah sayang sama kamu, udah pernah deket sama kamu ya. Pernah kamu peralat ya kan. Stop. Karena apa? Musuh kamu bukan aku. Musuh kamu Kim bukan orang-orang yang kamu tipu. Musuh kamu adalah diri kamu sendiri ya. Gitu. Jadi sampai kapan hidup kamu bakal tenang kalau kamu tetap menjual cerita-cerita kehaluan itu, ya kan? Jadi buat kalian teman-teman yang tahu kenapa aku pernah bahas almarhum Vanessa Angel, bahas almarhum Bibi, bahas Kamarisa Ica, itu semua informasinya dari Kim. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kamu ke New York, ke Amerika, itu karena aku kan. Aku yang bayarin kamu visa, ya kan? Melalui sponsorshipnya New York Fashion Week CSK. Tiket dia one way dibayarin salah satu owner Glam Shine. Round trip dibayarin. Itu benar. Tiketnya dibayarin sama Glam Shine. Katanya si ceweknya punya utang gitu loh sama dia. Tapi di New York tiba-tiba kartunya nggak jalan. Jadi logika guys, tiket dia udah bayar, ya kan? Dari apa? Jakarta, New York, LA, Jakarta. Dia udah bayar pulang perginya, ya kan? Terus di New York dia ke ATM ngambil $200 nih. Gue logika ya. $200 ngapain gitu di New York, paling cuma sehari habis gitu kan. Cuma ngetes aja beb. Nah disitulah keluar guys. Jadi makanya aku percaya ini ya. Nggak tahu aku bodoh atau aku gimana. Dari ATM itu keluar si print outnya itu 100 miliar. Jadi kan itu nggak bisa diedit guys. Uangnya bener keluar nih $200 nih. Terus ada di printannya 100 miliar dan withdraw $200. Kan nomor itu nggak mungkin bisa diedit, ya nggak? Dan keluar dari mesin, bukan dia tiba-tiba ngasih ke aku tuh nggak. Aku lihat bener-bener di hotel pas lagi check in, dia ngeluarin itu selembaran itu dengan konotasi ini uangnya bapak katanya gitu. Ya udah mau dititipin ke gua katanya buat beli rumahnya elu nanti di San Francisco sama
mau bikin akun Bank of America katanya gitu. Jadi ya mau cuci-cuci lah istilahnya gitu kan. Oke. Jadi nginep 1 hari di motel New York yang jelek banget guys, jelek banget. Jauh lagi. Karena kita kan mau ke New York Fashion Week kan. Aku bilang, Kim, pindah aja lah gitu kan ke Manhattan gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah di Brooklyn atau di mana ya gue juga lupa, atau di Chelsea gitu. Jauh lah pokoknya 40 menit naik Uber aja bolak-balik udah $50 gitu kan one way. Pindah ke Manhattan kalau nggak salah yang bayarin masih si Cindy, kesebut lagi. Si Glam Shine itu ya kan. Terus hari ketiga keempatnya udah nggak bisa bayar lagi hotel dengan alibi ke ATM-nya ke freeze karena belum telepon internasional apalah, dapat email katanya ya. Jadi nasional international alert bahwa si debit cardnya itu nggak bisa dipegang, nggak bisa nggak bisa dipakai gitu. Jadi pakai duit dulu aja yuk, ntar gue gantiin kok, tenang katanya gitu kan. Jadi yang kita kalau nggak salah di New York 5 hari gitu ya. Yang 3 hari dibayar, yang 2 hari belum dibayar, ya kan? Jadi yang 2 hari aku yang bayar. Terus bener dia transfer guys, $600 atau bayar rupiah gitu. Yang 2 hari, kan di New York 5 hari kan, itu bener. Makan segala macam itu gua catat karena kan pakai duit gua kan. Makan, dia beli batu kristal, ya kan? Segala macam. Transport, shopping. Dia sempat beli apa ya? Beli koper atau beli apa gitu, aku lupa. Dia perlu sesuatu gitu kalau nggak salah ya, high heel atau apa gitu. Beli, tapi nggak mahal sih. Jadi mungkin di New York total 10 juta, ya kan? Nah dari New York kan ke LA, ke San Francisco, ke rumahku dulu, ya kan? Karena katanya bapak mau lihat rumahku katanya, mau divideoin biar nanti jadi gitu, tanda jadi dia bilang gitu kan, ke rumahku lah. Itu benar tiketnya dia beli sendiri, tapi karena aku dibayarin sama dia, jadi tiket aku itu nanti dibayar sama dia. Kan aku ngapain guys ke New York Fashion Week, aku harusnya balik ke LA kerja sama cari tempat sama si Tutuy ya kan, karena emang udah mau pindah kan. Jadi aku nemenin dia bilang dengan alibi semua nanti tiket dari New York ke San Francisco-nya nanti dia yang bayarin, nanti makan semua dia, pokoknya semua nanti dia bakal balikin ke aku katanya. Ya wes lah aku bilang gitu kan. Toh udah lihat 100 miliar guys di ATM itu kan. Jadi kan aku kayak yang pede gitu. Wih 100 miliar ya kan. Gampang lah nanti itu bakal balik. Karena di depan mata aku guys, bukan editan, bukan apa ya. Jadi percaya gitu. Udah ke rumahku 2-3 hari di sana, ya makan tetap aku yang bayar karena kan si debit cardnya di freeze. Terus mobil aku kan semuanya penuh, ya kan? Ada bagasi segala macam. Dia bilang, udah barang-barang kamu aja kirim, nanti aku yang bayar. Jadi barang-barangku aku kirim lah dari San Francisco ke LA biar si bangkunya ini dia bisa duduk di situ, karena kan dia bawa bagasi besar kan, 5 juta kalau nggak salah ngirim dari San Francisco ke LA. Jadi barangku aku itu dicatat, aku catat guys. Jadi hutang-hutang yang di Amerika itu nggak 100 juta langsung gitu, enggak. Jadi kayak tiket gua kan katanya dia mau bayarin, makan sehari-harinya dia mau bayarin ya kan. Terus pengiriman barang dari San Francisco ke LA dia mau bayarin gitu kan. Nah di LA kan semua hotelnya gue yang bayar, karena gue nggak punya kamar kan, dan gue nggak mungkin bawa dia ke temen gue atau ke si Tutuy, ke rumah si Tutuy. Buat gue kayak yang mereka nggak kenal. Dan di Amerika itu kalau misalnya orang nggak nawarin, kita nggak maksa gitu, jangan nggak mau juga nyusahin mereka. Jadi kita hotel ya kan. Di LA kalau nggak salah kita 5 hari juga deh. Iya 5 hari. Kita ke Vegas nggak sih? Nggak sih,
Kamu yang pernah lihat aku sama si Kim ke Vegas nggak sih? Kayaknya nggak ke Vegas deh. Ya kayaknya nggak ke Vegas. Iya kayaknya nggak ke Vegas deh. Di LA doang. Tapi dia gambling di Orange County. Dia apa? Dia ke kasino. Itu pun pakai duit aku, ya kan? Kenapa aku percaya lagi dia punya power? Dia telepon lah seolah-olah ada si instansi ini ibu-ibu katanya ya, dia utang budi sama aku, dia naik pangkat gara-gara aku katanya. Dia telepon lah, "Beb, top up ya, nanti transfer ya, 2 juta 4 juta, aku lagi gacor nih di Amerika ya kan. Transfer dulu." Tapi bener ditransfer. Jadi kalah nih 4 juta. Top up lagi 10 beb, lu kirim lagi 6 juta. Gue bilang, duitnya dulu transfer ke gua, baru gua kasih. Bener guys, ada lagi. Padahal dia main ya udah ada menang kali 20 juta. Tapi mungkin karena kecanduan ya. Jadi duit itu gak berarti sama dia. Terus gue mikir, lu gambling udah kalah 1.000 ya kan? Pakai duit gua. Udah menang tapi lu nggak mau narik duit itu. Hotel gue yang bayar, makan gue yang bayar ya kan, transport, terus bensin ya kan. Terus itu lagi hari Valentine, gue sama Kak Uzi ala-ala mau surprisein dia karena salah satu temannya Kak Uzi suaminya mau naik pangkat ya kan, katanya SK-nya udah mau turun katanya. Kita kasih dia iPhone lah. Makanya itu iPhone tuh gue sama Kak Uzi bagi 2. Kalau nggak salah $1.200. Jadi Kak Uzi kasih gue $600, gue $600-nya, which is okay. Itu gue nggak hitung ya. iPhone itu gue nggak hitung hutang karena as a gift ya. Dengan iming-iming rumah gue mau dibeli sama dia gitu kan. Jadi kalian bayangin ya, $1.000 udah dari New York ya kan, hotel segala macem. Dari LA 1.500 buat kirim barang aku. Makan sehari aja minimal $50 guys ya. Belum hotel sehari itu $150. Kenapa numpuk jadi $100? 100 juta? Karena dia ada kasino, main kasino dia pakai duit aku $1.000. Terus dia beli AirPod the new generation ya kan, iPod 2 atau apa gitu Pro. Di engrave lah sama dia KH atau apalah inisialnya, dikirimnya ke rumah si Tutuy. Itu gue yang bayar, karena ntar bapak yang bayar gitu, ntar digantiin, tenang gitu. Itulah salah satunya kenapa gue pulang ke Indonesia, karena duitnya cash katanya. Logikanya ya guys, kalau misalnya tadi itu ada uang 100 miliar di rekeningnya dia, yang tadinya dia mau cuci-cuci di Bank of America, gue harus ke Indonesia, harus ngambil duit down payment itu rumah. Percaya lagi gue ya kan. Dengan akhirnya gue sama si Tutuy bilang, gue belum beli tiket ke Indonesia nih ya, masih di rumah si Tutuy karena nunggu si airportnya dia kan. Gue bilang, Jeffrey, gue mau ke Indonesia karena ada kerjaan ya kan. Tadinya ada salah satu brand skincare katanya mau ngasih kerjaan ya kan, yang sempet jadi heboh juga. Terus rumah gua mau dibeli sama si bapak katanya ya kan. Terus hutang-hutangnya mau dibayar cash katanya. Bapak udah mau ketemu sama lu gitu kan. Ya gue siap-siap aja gitu kan. Gue masih ragu-ragu. Udah ragu-ragu guys, gue dari rumahnya si Tutuy gue kayak yang beli nggak ya. Gue udah ragu-ragu banget gitu ya. Dengan terpaksa gue beli last minute. Jadi 4 jam sebelum penerbangan gue beli tiket yang sama, dengan alibi dia mau gantiin tiket pulang pergi ya kan. Jadi makanya 100 juta itu total yang tadi gue sebut gitu ya. Airportnya aja kalau nggak salah $300 gitu. Nyampe lah dari LA ke Hong Kong. Dan di Hong Kong ini, lu ada red notice katanya, lu nggak bisa ke Indonesia. Lu tunggu dulu ya, gue pulang dulu ke Jakarta. Nanti gue ada akses satelit dari bapak katanya, pakai
biar nanti lu clear gitu di imigrasi. Gue logika ya guys. Kalau misalnya dia bisa nyelamatin gue, kenapa nggak gue bareng sama dia? Ya kan, terbangnya. Malah gue suruh tunggu di bandara. Ya kan? Jadi nggak make sense gitu. Kita ke lunch dulu lah, makan ya kan, sambil gue relax gitu. Dan di 1 jam lagi dia udah mau terbang nih, transit. Jadi LA Hong Kong, Hong Kong Jakarta. Dan gue tiketnya juga sama. Dan gue harus nggak boleh naik ke situ. Untungnya gue carry on. Kebayang nggak gue kalau misalnya ada check in, bagasi gue gimana, ya kan? Carry on doang. Gue pikir. Tahu nggak? Dia masih sempet-sempetnya. Say, kita ke duty free yuk. Aku mau lihat parfum Chanel. Gue udah bete banget gitu kan. Gue sampai bete-betenya gue bilang, anjing gitu ya. Gue udah di bandara, udah nggak boleh terbang, ya kan? Nunggu di bandara Hong Kong. Nggak ada guys, nggak ada. Gue dicekal gitu, nggak ada. Jadi gue di bandara tuh kayak orang bego aja gitu. Nungguin si Kim terbang dari Hong Kong ke Jakarta kan minimal 8 jam ya kalau nggak salah ya. 6 atau 8 jaman. Dengan tunggu nanti di-clearin sama bapak, nanti jadi dijemput atau nggak ada red notice. Nggak ada, gue nggak ada dicekal. Di Hong Kong nggak ada hubungannya. Ya. Di Hong Kong, gue mikir anjay. Kalau gue tunggu di Hong Kong 6-8 jam, kayak orang gila gitu ya di bandara. Ya udahlah, gue hubungi temen gue gitu yang di Hong Kong kan, Ma Ayu. Ma, gue di Hong Kong. Tapi lagi dingin guys, aku kan nggak suka dingin ya. Kayaknya gue ke Bangkok aja deh. Atau antara pilihan gue tuh Hong Kong Bangkok atau Hong Kong Malaysia atau Hong Kong Singapura gitu ya. Gue mikir-mikir, ke Bangkok aja lah, gue bilang gitu kan. Have fun gitu. Jadi gue cari tiket sambil nunggu si Kim ini. Gue ke Bangkok aja karena udah deket juga kan dari Bangkok ke Indonesia kan. Masih percaya aja gue masih percaya aja gitu. Gue nungguin di Bangkok 10 hari, anjing, gila nggak? Kalian pikirin 10 hari gue nungguin di sana, ya. 10 hari gue nungguin di Bangkok dengan alibi tunggu belum clear katanya. Gue kayak bukan gembel sih, maksudnya gue kayak nggak ada arah gitu guys. Di Bangkok ngapain gitu kan. Untungnya ada salah satu papi ya, kalian tau lah aku ke Bangkok ketemu papi siapa. Dia bayarin semua ya kan. Dia pokoknya gue nggak bisa mention dia karena ada salah satu kenapa aku berantem sama papi ini, karena Kim Hot juga gitu kan. Dia menghasut aku sama si papi ini gitu loh. Anyway, aku di Bangkok 10 hari. Terus katanya ke hari 10, udah clear beb. Udah clear. Tapi lu jangan langsung ke Jakarta. Dia bilang gitu. Pinpointnya ya antara Bangkok, Bali dulu kayak apa gitu. Jangan langsung ke Jakarta, dia bilang gitu. Jadi dia masih kasih gua arahan. Ke Bali dong gua. Kan si papi itu juga orang tinggal di Bali kan. Hai. Di Bali aku 2 hari 3 hari terus udah aman say, lu udah di Bali ya kan, udah aman, udah bisa ke Jakarta, tenang, bapak udah bilang oke. Ke Jakarta lah gue, ya kan, ke Jakarta. Kebetulan tante gue sakit, dia mau kemo ya kan, aku udah siapin dana untuk operasi tanteku cancer ya kan, kemo. Aku cuma dibolehin sehari guys ke Bandung. Logika guys, 10 hari gue udah di Bangkok kayak orang gila nungguin yang nggak pasti. Di Bali 3 hari. Di Bandung gue cuma dibolehin sehari, ya. Jangan lama-lama beb, gitu. Gue ke Bandung lah, ngurusin administrasi segala macam dan titip buat tanteku, biaya operasi tanteku. Ke Jakarta lah. Di Jakarta harusnya tadinya gue ketemu sama si Kim sebelum dia ke Korea itu. Jadi ini gue buka spill-spillan ya guys. Jadi waktu gue ke Jakarta itu, tadinya gue juga mau ke Korea, katanya gue mau dibayarin sama bapak sedot lemak. Karena kan gue udah 90 kilo ya guys. Jadi gue udah kurang pede lah. Udah bapak bilang approve kok. Nanti lu ke Korea katanya. Bareng lu Cinta Luna, Mami Ipel, Ciuri, Kim Hart. Nanti kita ke Korea udah dibayar sama bapak katanya. Ke Jakarta dong gue, ya kan?
Dengan persiapan mau ke Korea, ditinggal dong gue guys. Malam itu ditinggal. Besoknya gue langsung ditangkap. Gila nggak? Dan dia masih ada oleh-oleh gue dari Thailand. Dia minta apa? Si balsem itulah. Sama coklat buat emaknya. Gue udah pernah ketemu sama ibu kandungnya dia guys. Di rumahnya si Glam Shine. Besoknya yang ditangkap gimana? Jadi aku sama Kak Uzi ala-ala mau beli rumah lagi. Anjay kata gue. Nggak ada habis-habisnya mau beli rumah ya kan? Ya gue iyahin aja gitu kan. Jadi sehari sebelum gue bilang, Bapak nggak ketemu sama gue ya kan? Si Kim udah ke Korea. Ya udahlah gue balik aja ke Amerika gitu kan? Gue cari tiket pakai poin. Untungnya pakai poin guys. Jadi masih bisa refund. Gue beli tiket hari itu juga karena gue pikir gue harus fokus cari kerja sama cari tempat kan di LA kan. Gue beli hari itu sorenya. Kalau nggak salah gue terbang jam 8 malam. Paginya tuh harusnya gue ketemu sama si Kim. Ternyata si Kim udah pergi duluan mendadak katanya. Jadi si Kim itu nggak ngasih tahu gue kapan perginya. Ya, udah sama gue ditinggal di Korea. Duit gue yang 100 juta di totalin itu nggak dibayar. Besoknya gue ditangkap. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya gue nggak mau berpikir kemana-mana lah. Itu yang what happened gitu loh ya. Gitu. Jadi kalian yang bisa menilai sendiri lah ya. Gue nggak ada yang gue tutupi gitu. Jadi hari itu gue sama Kak Uzi nyari rumah di daerah rumahnya Irfan Hakim katanya. Mau tetanggaan. Baru dibikin buat dia katanya ya. Harganya hampir 2 miliar lah, 1,8 gitu ya. Udah gue DP katanya Beb. Udah pakai KPR, udah segala macam lah. Udahlah kehaluannya mereka berdua gitu kan ya. Ya gue sebodo amat, gue juga udah duit gue udah gue budgetin pas buat pindah ke LA gitu ya. Karena kan gue udah baru bayangin guys 100 juta dipinjem sama Kim. Dengan ala-alaannya dia ke New York itu ya kan. Sebagian uang gue udah bayarin buat tante gue operasi ya kan. Gue sebagian uang gue udah siapin untuk pindahan ke LA ya kan. Oh ternyata gue lagi kebelet gitu mau ke WC di Sawangan, di daerah Sawangan Depok. Ke Starbucks langsung gue ditangkap guys. Dengan tidak ada, ya udahlah gue males ngomong itu, yang sudah terjadi lah ya kan. Kenapa gampang pinjemin? Karena 100 juta kan banyak Joke. 100 juta itu akumulasi guys. Nggak cuman sehari 100 juta kan, bayar hotel, bayar tiket. Tiketnya aku juga ada di uang di situ. Jadi seolah-olah dia bakal balikin uang tiket aku segala macam. Kan aku nggak perlu ke Indonesia. Ya kan? Gitu. Jadi itu yang terjadi. Masalah penangkapan dan masa sekolah itu adalah hal sensitif yang gak mungkin aku sebut dan aku bongkar ya kan. Jadi hal-hal cerita yang aku share ke kalian karena adalah kedua orang ini yang pernah aku deket. Ya sama Kim gak deket-deket banget sih, cuman ya whatever lah ya. Lebih ke ya sudah, it already happened. Kenapa nggak jadi jual aja Beb buat hidup kamu? Jual, aku jual rumahku, tapi kan jual butuh, jadi rugi. Sekarang gimana kabarnya si Kimot tuh? Baik, sehat, dia kemarin ke Savaya kok, party kok. Semoga dengan kejadian ini Kak Yoko bisa lebih baik lagi, amin. Tapi mungkin ini adalah karma aku guys. Selama ini aku terlalu fokus dengan dunia Instagram, dunia seolah-olah ngebantuin teman. Aku melupakan keluarga aku sendiri ya kan.
Keluargaku orang biasa-biasa aja, bukan orang kaya. Lebih spend time sama orang-orang yang aku baru kenal, nggak spend time sama keluarga aku. Ini seuzon ya, udah whatever it is lah. Karena yang sudah terjadi gitu loh, nggak bisa aku memutar waktu biar nggak terjadi gitu kan guys. Cuman biar tidak ada korban lainnya, aku harus menceritakan ini ya gitu. Kak Dewi ya, jadi aku nanti bakal ada podcast sama korban-korbannya si Kim ya kan. Nanti aku ke Jakarta ketemu sama orang-orang ini. Karena korbannya bukan 1-2 orang guys, banyak puluhan. Dan nominalnya ini adalah besar gitu. Jadi aku mengawali dari ini biar apa ya? Yang baru-baru gongnya kan aku gitu kan. Aku yang di set up, aku yang dihutangi, aku yang baru kelihatan pergi sama dia ke New York. Dan bisanya gue udah di dalam diancam mau dibunuh guys ya, bikin podcast dia mau bunuh gue. Logikanya di mana? Dia yang utang sama gue, dia yang kecewa sama gue, dan dia yang mau bunuh gue. Logika dong. Korbannya udah banyak, kenapa nggak masuk sel? Nggak segampang itu sayang ya. Hukum di Indonesia itu perlu proses, satu itu. Kedua, ada biaya-biaya. Contohnya pengacara, contohnya transportasi, ya kan? Jangan terlalu polos sayang, ya. Wake up, bangun. Karena dunia ini nggak secantik yang kamu kira. Jebak balik aja nggak, aku nggak punya dendam. Sumpah demi apapun aku sudah ikhlas. Aku sudah itu, cuman aku menceritakan ini biar tidak ada lagi korban-korban lainnya. Karena yang aku tahu teman-temannya itu pakai hati untuk berteman. Bukan cuman kayak yang berteman selewat gitu loh. Pernah nginep di rumahnya dia, pernah jalan bareng, pernah ketemu sama orang tuanya, itulah. Siapa aja yang ada ketika Yoke di titik nol. Ada beberapa orang guys. Tapi lebih baik aku tidak mention itu karena mereka melakukannya itu bukan untuk exposure. Mereka melakukannya itu dengan ikhlas gitu loh. Sekarang penghasilan dari mana, Cek? Masih ada pinjam uang? Nggak ada penghasilan. Ya ada endorsan, ada kerjaan ini, ya bersyukurlah. Tapi tadinya kan aku mau kerja di Bali, ya kan? Ada temen lah yang punya bar atau apa. Tapi mungkin karena aku heboh, dia juga nggak mau, ya nggak tau lah, masih belum jodoh, it's okay. Aku juga tidak mau memaksakan aku harus kerja di mana, yang penting aku berusaha dan aku masih trauma, masih recover juga guys. Kayak yang ini baru terjadi sebulan yang lalu, ngerti gak sih? Uang jual rumah kemana Beb? Nanti nonton lagi aja, aku udah bilang. Kalau nggak salah cuman ada sisa 700, bayar uang si Tutuy, bayar uang pengacara, segala macam habis. Hai Pan-Pan, nih kayak orang-orang begini guys. Mereka ada yang support aku, ada apa? It really appreciate. Aku bukan orang yang suka minjem uang, suka minta sama orang. Tapi kalau misalnya orang offer untuk ngebantu, sometimes kita harus menerimanya. Karena ada waktu kita bisa membantu orang, ada waktu kita harus menerima bantuan orang. Jadi jangan juga nyusahin orang ya. Jangan kayak aduh pinjem uang segala macam untuk kehedonan atau gaya hidup tapi tidak effort gitu loh. Jadi aku memulai lagi bener-bener kayak yang ya it's okay.
Aku pasti balik lagi ke Amerika. Itu for sure. Tapi nggak tahu kapan. Ya. Rumah laku 600.000. 600.000 berapa gitu. Pokoknya dihitung-hitung sisanya tuh cuma 700 juta. Tapi kan bayar pengacara, bayar hidup di sekolah, bayar hutangnya si Tutuy, habis.